dikasih Tuhan, siang hari ini sedikit saya akan menyampaikan kebenaran firman. Kebenaran firman ini kembali saya haturkan untuk saya sampaikan di dalam ibadah siang hari ini. Mengingat ada satu fenomena terakhir ini yang menyentuh hati saya, adalah terkait dengan mungkin Bapak Ibu lihat di mass media. Adalah seorang anak kecil di NTT ya, di Ngada. Anak berusia pada 10 tahun ya pada saat itu, yang dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri ya. Pernah Anda baca di media sosial? Jadi seorang anak yang berusia 10 tahun ini hidup di dalam kemiskinan Bapak Ibu ya. Dan dia di dalam hal itu sesuatu yang mencengangkan adalah apa? Anak ini kecewa mungkin ya. Kecewa dengan kehidupannya, mungkin kecewa dengan keadaan dan kemiskinannya, mungkin dia juga belum begitu tahu tentang bagaimana hidup ya, anak masih kecil. Dan Bapak Ibu tahu yang membuat dikecewa itu bukan sesuatu yang menurut kita sesuatu yang besar ya, bukan sesuatu yang menurut kita yang tidak bisa dicapai. Karena apa? Dia ini kecewa karena sang ibu, karena keadaannya tidak bisa memberikan satu buku tulis dan pensil Bu. Coba bayangkan, berapa harganya Mas Andri? Harganya cuma berapa? Kalau misalnya kita lihat di sini, kalau misalnya anak-anak SD mungkin kita berikan yang harga 2.000 sudah cukup Pak ya. Itu kalau untuk anak-anak SD sudah cukup. Kemudian kalau pensil, berapa sih harganya ya? 1.000 ada Pak ya. Artinya apa? Anak ini meninggal kecewa, dan sebuah angka 3.000 rupiah itu adalah satu angka yang mahal untuk satu kemiskinan. Dan ini terjadi di wilayah kita di Indonesia loh Bapak Ibu ya. Di banyak program-program terkait dengan saat ini kita melihat BGN ya, waduh, Badan Gizi Nasional Bapak ya, jadi polemik ya. Dan juga program pendidikan anak ya, yang setiap tahun itu kalau lihat anggarannya luar biasa loh Bapak Ibu ya. Bapak mau Ibu tahu ya, anggarannya hampir mencapai 1 triliun itu di seluruh Indonesia. Dan yang dinamakan dengan ini, makan gratis setiap hari ini Bu. Berapa itu satu hari? Atau berapa anggarannya dalam 1 tahun anggaran? Kalau tidak salah hampir 1,25 triliun. Satu hari? 1,2 T satu hari Mas. Seluruh Indonesia. Coba bayangkan Bapak Ibu ya. Ini jumlah tidak main-main dulu ya. Tapi kalau misalnya saudara mau melihat sekarang, harapannya anak-anak kita ini akan tambah gizi Pak ya. Generasi mendatang Gen Z kita akan menjadi Gen Z yang nantinya mungkin secara fisik akan seperti orang Eropa ya Pak ya. Kemudian punya otak yang akan lebih cerdas, sehingga Indonesia masa mendatang itu akan terjadi Pak. Tapi yang terjadi apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Bagaimana kebutuhan gizinya bisa baik Bu? Ya kan? Harusnya dari atas itu jatahnya 15.000 per anak. Betul Bu ya? Di sini jadinya cuma 35.000 Bu. Ini yang bergizi anaknya atau yang punya BGN atau yang apa ya? Mereka pejabat-pejabat yang terkait dengan program ini Mas Andri. Ya, tahu kan? Sehingga di media massa kita nggak heran. Kalau apa? Ada seorang anggota DPRD itu yang dia punya 20 tempat tuh terkait dengan istilahnya itu pengelolaan ini. Coba bayangkan, dia setiap hari katanya punya penghasilan 150 sampai 200 juta per hari itu. Setelah kita lihat siapa dia, lagi-lagi orang partai. Partainya siapa? Ya partainya Pak D, ya kan? Coba Bu, semuanya ini kalau kita lihat, loh ini semuanya nanti akan memberkati masyarakat Indonesia loh. Contohnya Pak Prabowo, itu besok bahan bakunya kan dari masyarakat, betul Bu ya? Meningkatkan dan menggerakkan ekonomi. Contohnya Mas, kalau misalnya nanti beli bayam, betul ya? Coba bayamnya berapa unting Mas, ya? Kemudian kalau kita mau beli ayam Bu ya, ikan atau beli daging atau beli telur, kita kan bisa beli dan ekonomi kita akan bergerak. Nah itulah pas kampanye, betul Bu ya? Tapi yang terjadi sekarang Bapak Ibu apa?
Nah itu suppliernya itu ya bolo-bolonya mereka sendiri, betul ya. Kalau Pak Andreas misalnya mau masuk ke saya lihat Pak, pedagang telur ya Pak, saya supplier, Bapak mau kasih berapa sama saya, mesti gitu tuh ya. Oke lah Pak Joko, saya mau kasih 30 rupiah, atau saya mau kasih 50 rupiah, kan begitu. Kalau tidak ya tidak mungkin. Jadi kenyataannya apa Pak? Ya tidak terjadi. Proses itu ataupun proyek itu, program itu akan merambah, akan memberikan manfaat untuk masyarakat. Ini menyedihkan sekali Bapak Ibu ya. Jadi siang hari ini kita mau lihat apa yang menjadi hal di mana anak ini kemudian juga menjadikan satu kenyataan yang pahit untuk generasi kita, Bapak Ibu Saudara. Siang hari ini ada satu tema yang kita mau bicara soal kekecewaannya. Sama seperti si anak yang tadi dikatakan, anak kecil yang 10 tahun kecewa karena ibunya tidak bisa belikan satu lembar buku dan satu pensil. Dan dia kecewa, dan ujungnya apa? Anak ini bunuh diri, Pak. Dia menggantung diri di samping rumah neneknya di mana dia sering diasuh. Luar biasa. Siang hari ini ada satu tema dari Mara menuju Elim. Saya mau tanya Bapak Ibu, apakah saudara pernah mengalami kekecewaan dalam kehidupan pribadi saudara? Saya rasa pasti Bu ya. Pasti Mas Andri ya. Pak Joko juga sama ya. Kekecewaan itu selalu ada dan setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap orang pada suatu waktu tentu perjalanan hidup kita akan mengajar kita untuk bertemu dengan banyak hal yang di luar ekspektasi kita. Mari kita akan perhatikan Bapak Ibu ya, bahwa apa sih yang dimaksud dengan kepahitan gitu ya. Kepahitan ini adalah sifatnya adalah seperti akar Bapak Ibu ya. Jadi kalau dikatakan bahwa di sini akar pahit berasal dari bahasa Yunani pikria, ya pikria. Dari kata pik artinya adalah apa? Runcing atau tajam. Jadi kalau kita melihat bagaimana kita memaknai tentang yang namanya akar, akar itu nggak terlihat Bu ya. Ya namanya saja akar, pasti tertancap. Makanya dikatakan dalam bahasa dunia pikria atau runcing, karena dia tajam, dia masuk ke dalam. Kalau satu pohon kita melihat bahwa apa? Memang tidak terlihat yang namanya kepahitan, karena dia ada di dalam. Tetapi kita bisa melihat dari mana? Dari buahnya. Nah kalau akar kepahitan itu terjadi, kita sepertinya juga secara diam-diam enggak terlalu menyadari Bapak Ibu ya, bahwa ada satu kekecewaan yang selama ini kita bawa, dan itu bertumbuh mempengaruhi pikiran kita, dan secara tidak langsung mempengaruhi kesehatan kita, dan ibu bapak sekalian yang paling berbahaya, mempengaruhi iman saudara dan pikiran saudara. Karena apa yang saudara pikirkan itulah masa depan yang Anda bangun di dalam kehidupan ini. Jadi saya mengingatkan berhati-hati tentang apa yang dimaksud dengan akar kepahitan ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ya. Saya teringat dengan satu waktu saya masih sekolah minggu Bapak Ibu ya. Jadi waktu sekolah minggu itu kita retreat 1 minggu. Pada saat itu guru saya sekolah minggu itu dengan beberapa anak minta di hari pertama sampai dengan 1 minggu itu satu orang itu dikatakan Anda bawa kentang. Tuliskan di dalam kentang itu nama orang yang sekiranya membuat Anda marah atau pernah mengecewakan Anda. Pada saat itu kami sekitar 25 orang itu semuanya menuliskan dengan kentangnya. Kentangnya disediakan oleh panitia. Ada yang 3, ya dia tulis orang yang dia selama ini membuat dia mungkin anyal gitu Bu ya, membuat dia kecewa. Kemudian ada yang 5, ada yang 10, bahkan ada 15 Bu ya. Waduh, yang mengagetkan apa? Gurunya bilang gini, itu harus Anda bawa mulai dari hari pertama retreat sampai besok hari terakhir kita pulang. Artinya syaratnya apa? Anda harus membawa kemanapun pergi kentangnya Bu.
Jadi kalau misalnya mau kemana harus dibawa, masuk ke kamar dibawa, ya kan. Kemudian dia masuk ke toilet juga harus dibawa. Kemudian kan tidak boleh keluar Bu ya. Kita mau kemana pun, mau makan ya dibawa sampingnya gitu ya. Yang terjadi Bapak Ibu kemudian apa? Kalau kentang itu dibawa terus, yang terjadi akan semakin bagus atau semakin bau Bu? Ya pasti bau kan? Ya. Yang terjadi kemudian apa? Kentang ini kan semakin lama semakin bau ya. Akhirnya kemudian gurunya bilang, pada saat dia mau pulang kurang 1 hari, dia tanya sama kami, gimana semuanya anak-anak? Waduh Bu, kami sudah gak kuat lagi. Ngapain? Lah ini kemana-mana suruh bawa, ya. Kentangnya sudah bau Bu, kami gak tahan, gak bisa tidur semalaman semuanya karena semua ruangannya itu bau dengan kentang. Sudah busuk sekali, kami gak bisa makan, ada yang muntah-muntah ya. Gurunya bilang, pelajarannya begini anak-anak ya. Kalau Anda bawa kekecewaan, kalau Anda sesuatu yang buruk tentang orang yang pernah Anda kecewakan itu kamu bawa di dalam pikiranmu, di dalam hatimu, kamu bawa kemana-mana, maka itu yang terjadi apa? Itu akan meracuni dirimu. Itu kan seperti itu. Itu baru kamu 7 hari. Nah bagaimana kalau misalnya kamu membawa satu nama itu dalam hatimu dan pikiranmu seumur hidupmu? Ya, tentu orangnya juga tidak ngapa-ngapain ya. Tetapi kita sendiri dalam hal ini Bapak Ibu, kita mengalami sesuatu yang sangat tidak produktif dalam kehidupan kita. Dan bahkan mungkin kita akan mengalami sakit, kita mengalami stres ya. Dan kehidupan kita secara tidak sadar, kita akan terganggu di dalam kehidupan kita. Siang hari ini Bapak Ibu, kita akan membaca dan mau belajar perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Yaitu ketika mereka sampai di 2 tempat ya. Di sini katakan tempat itu adalah Mara dan Elim, Bapak Ibu ya. Mara dan Elim. Bagaimana ada 2 perbedaan besar di antara 2 tempat ini. Kita akan mempelajari apa saja yang diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Mari kita baca dulu Keluaran 15 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27 ya. Keluaran 15 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27 ya. Kita akan eksposisi satu ayat demi ayat ya Bapak Ibu supaya kita bisa mengerti ya. Oke. Keluaran 15 ayat 23 sampai 27. Mari Bapak Ibu, kalau misalnya ada di HP, silakan saudara buka, kita akan belajar bersama-sama di dalam pembacaan dan aplikasi kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kita akan baca dulu, kita akan lihat dulu yang tercantum pada Keluaran 15 ayat 23 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan dikatakan, sampailah mereka ke mana Bapak Ibu ya? Mara ya Mas Andri ya. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Ayat 24 dikatakan demikian. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Yang ke-26 firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. 27 kita mengenal satu tempat. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka
di sana di tepi air itu. Back to PPT ya. Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana aplikasi di dalam kehidupan kita? Next one, yes. Yang pertama adalah hati kita menentukan hidup kita. Hati kita menentukan hidup kita. Kita membaca dari Keluaran 15 ayat 23 sampai 24. Tadi dikatakan, saya ulangi, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutan bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Perhatikan bahwa pada saat itu bangsa Israel sampai pada suatu tempat yang dinamakan Mara ini, Bapak Ibu ya. Dan ketika mereka hendak meminum air di Mara, airnya terasa pahit sekali. Alkitab mencatat setelah itu bahwa mereka kemudian bersungut-sungut ya. Mereka kemudian mengeluh kepada Musa. Apa artinya Mara, Bapak Ibu Saudara? Mara adalah mata air yang pahit. Apakah artinya mata air itu? Alkitab mencatat bahwa dari hati kita mengalir aliran-aliran air kehidupan. Itu berarti hati kita lah yang dimaksud dengan mata air. Amin. Ada satu ayat yang populer dalam Amsal 4 ayat 23. Apa Bapak Ibu Saudaraku? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita punya hati seperti Mara yang pahit ini, maka hal-hal yang mengalir keluar dari kehidupan saudara adalah sesuatu yang pahit juga. Adalah sesuatu terkait dengan sungut-sungut, pemikiran dan perkataan yang negatif, kecurigaan satu dengan yang lain, kebencian satu dengan yang lain, amarah satu dengan yang lain. Dan ciri-ciri orang dalam hati seperti Mara ini adalah mereka yang saudara lihat pastilah mereka yang letih lesu, mereka yang berbeban berat, mereka yang depresi, mereka yang stres, mereka yang tidak tenang di dalam hidupnya. Amin Bapak Ibu. Ada beberapa penyebab seseorang mengalami Mara, Bapak Ibu ya. Saya katakan tadi kecewa pada seseorang ya, karena kesepian dicampakkan pacar misalnya, atau takut tertolak oleh teman-teman ya, atau merasa tidak dimengerti orang lain, orang tua tidak bisa mengerti kita terus-menerus disalahkan dalam kehidupan keluarga, atau takut akan apa yang terjadi dalam hidupnya, takut besok gak dapat jodoh, besok studiku bagaimana keuanganku dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam hal ini kita harus waspada untuk menjaga hati kita. Jangan sampai seperti mata air yang dimana. Jablek kanan kiri saudara. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Yang kedua adalah perubahan hati adalah kunci kehidupan. Perubahan hati adalah kunci kehidupan. Bagaimana kalau kita belajar? Bagaimana kita kalau bertanya? Bagaimana Pak Joko kalau sudah terlanjur pahit hati kita seperti di mana? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan kalau kita memang sudah saat ini? Benar hati saya saat ini benar-benar kecewa Pak. Saat ini hati saya benar-benar maskul, hati saya benar-benar hatinya gak terasa enak tentang segala sesuatu yang mengalami kepahitan di dalam hati saya. Bapak Ibu, kita akan boleh baca di dalam Keluaran 15 ayat 25 sampai 26 tadi, di mana dikatakan Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Pada waktu itu Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu. Musa melemparkan kayu tersebut dalam air, dan air itu berubah menjadi manis. Jadi ya, apa yang harus kita lakukan kalau hidup kita terlanjur pahit seperti Musa tadi katakan? Kalau kita mau hidup kita berubah, Bapak Ibu Saudara, kuncinya adalah mata air hati kita harus berubah.
Bagaimana terjadi perubahan dalam hati saudara? Kayu di dalam hal ini melambangkan adalah salib Kristus, Bapak Ibu ya. Jadi kita harus buka hati kita untuk jamahan Allah datang kepada Yesus dengan sungguh hati dalam doa, sehingga kehidupan saya dan saudara dalam kepahitan dapat dipulihkan oleh Tuhan. Jadi kuncinya adalah apa? Buka hati dan izinkan Tuhan pulihkan. Amin. Bapak Ibu ya, buka hati saudara, izinkan untuk Tuhan memulihkan hati dan kepahitan saudara. Kalau hari-hari ini kau merasa hidupmu seperti marah yang pahit ini, itu karena hati kita semuanya sudah teracuni dengan hal yang dikatakan tadi di dalam firman Tuhan. Rubah hatimu, maka hidupmu akan berubah. Jangan biarkan hatimu seperti marah. Dan biarlah kita mempunyai hati yang bersih, yang rendah hati, yang taat, penuh kasih, damai sejahtera, penuh pengampunan, penuh semangat, rindu untuk selalu maju di dalam kehidupan pekerjaan dan pelayanan. Dan terutama adalah izinkan Roh Kudus merubah hati Bapak Ibu Saudara. Izinkan Yesus mengubah hati saudara melalui pengorbanan Dia 2000 tahun di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu kesaksian menarik. Ini adalah kisah seseorang yang bernama Arthur S. ya, sebenarnya bukan Robert S. Mungkin ada gambarnya Pak Andreas ya. Ini sebuah kesaksian. Apakah ada yang pernah mengenal figur ini? Arthur S. Oh ya, Arthur S. Junior ya. Dia adalah seorang petenis Afro-Amerika pertama. Jadi kulit hitam ya, orang negro pertama. Jadi kalau ada orang negro pertama ya yang menjuarai 3 gelar Grand Slam ya, kalau dulu orang katakan Grand Slam ya, yaitu Prancis terbuka, kemudian juga Wimbledon dan Australia terbuka. Jadi 3 gelar ini kalau kita menyatakan bahwa Grand Slam ya, itu adalah kalau seorang petenis profesional akan bisa memenangi 3 gelar ini. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam tahun itu ya, tahun di mana politik apartheid, politik mengenai masalah warna kulit masih terjadi, Bu. Sehingga pada saat dia sebagai seorang kulit hitam, dia mengalami perlakuan yang berbeda. Dia mengalami perlakuan pada saat dia berlatih tenis. Mungkin dia tidak sama fasilitasnya dengan petenis-petenis lain yang kulit putih. Artinya apa? Ada keterbatasan dia untuk maju. Ada satu keadaan dia untuk membuat dia juga untuk menjadi maju. Tetapi imannya Bapak Ibu ya, seorang Arthur S. dia sangat luar biasa untuk tetap punya keinginan maju. Sehingga Tuhan boleh izinkan dia pada saat dia boleh menjadi seorang kulit hitam pertama yang akhirnya dia menjadi juara Grand Slam yang pertama kali. Arthur S. lahir di Richmond, Virginia pada tanggal 10 Juni tahun 43. Dan dia meninggal dalam usia masih cukup muda, yaitu 49 tahun. Dan dia mewasiatkan sebagian besar kekayaannya sejumlah 1,5 juta US dollar untuk membantu para penderita AIDS dan dari kalangan miskin di Indonesia, Bapak Ibu, di Amerika. Yang terjadi begini Bapak Ibu, apa yang menjadi satu teladan dari Arthur S. Ya, pada saat kenapa dia pertanyaannya pada 49 tahun tercatat dia sudah meninggal. Bapak Ibu tahu, pada saat dia pensiun tahun 85, dia mengalami 2 kali operasi jantung Bapak Ibu. Dan yang terakhir dilakukan bypass. Saudara tahu bypass? Jadi jantungnya diambil, kemudian dibelah, dan kemudian antara kanan sama kiri ini Bu, ini disambung dengan satu pembuluh ya, satu pembuluh itu rakitan dari medis. Ya, sehingga ini sudah mengalami kondisi itu pada saat itu. Dan pada saat dia sebagai seorang atlet olahragawan, kemudian dia pada saat itu ternyata mengalami 2 kali serangan jantung. Pada serangan jantung yang kedua ini dokter mengabari sama dia Bu, bahwa dari hasil tes darahnya maka diketahui dia terjangkit HIV Mas, atau AIDS. Kenapa itu terjadi? Bukan karena dia seorang gay, bukan dia seorang homoseksual, tetapi dia terjangkit
Karena pada saat dia menerima donor darah, Mas, pada saat operasi bypass, maka karena keterbatasan pada saat itu ilmu kedokteran, maka apa? Darahnya ini terkontaminasi, Bu, dengan virus AIDS. Coba ya, ini orang baik-baik ya, dia juga orang yang setia dengan pelayanan, dia juga bukan orang yang neko-neko, seorang yang berprestasi yang luar biasa, dia seorang yang diberkati oleh Tuhan, dia juga seorang yang dermawan, dia seorang yang rajin sekali di dalam keimanannya, ya. Tetapi di usia dia kemudian di puncak dan dia sudah di akhir karirnya, di sela kebanggaannya sebagai orang Amerika yang terkenal, tetapi kemudian dia divonis menjadi seorang yang sudah tidak berdaya dengan jantung yang sudah di-bypass dan juga dengan diagnosa dokter bahwa dia terjangkit HIV atau AIDS. Pada suatu kesempatan wawancara dengan sebuah televisi sport di Amerika, salah seorang penggemar saat itu bertanya kepada Arthur S. Bapak Ibu ya, apakah engkau dalam keadaanmu seperti sekarang ini merasa kecewa? Engkau menyalahkan Tuhan tidak? Usiamu masih muda loh, pantas loh engkau kecewa. Seharusnya engkau saat ini menikmati harta daripada prestasimu itu, tetapi engkau tidak bisa menikmati. Engkau diberikan sakit oleh Tuhan, engkau diberikan fisik yang sangat lemah, dan mungkin dalam waktu dekat engkau akan mati karena HIV dan AIDS itu. Dan saat ini orang-orang menstigmasi engkau. Dulu engkau dipuja orang, tetapi sekarang orang mendekat engkau saja menjadi takut. Karena pada saat itu orang bilang bagaimana HIV AIDS ini sesungguhnya akan bisa melakukan proses penularan. Sehingga saat itu dia dari seorang public figure, dia terkucilkan, dia tidak bisa lagi untuk bertemu dan dia boleh bercengkerama dengan banyak orang. Bapak Ibu, kira-kira kalau saudara membayangkan kehidupan saudara seperti itu, saudara kira-kira muncul rasa kecewa gak? Rasa kecewa, Mas ya. Kecewa sekali. Dan kekecewaan ini kalau lebih jauh saudara pendam, saudara pelihara seperti mata air di dalam hati menjadi kepahitan, akhirnya kemungkinannya bisa menyalahkan Tuhan. Akhirnya kita, Tuhan, lah kok koyo gini, aku ini ngomong toh, kan gitu ya. Aku ini kurang apa? Saya tidak pernah neko-neko. Saya juga memberikan harta saya untuk orang miskin. Tetapi kenapa Tuhan Engkau memberikan sakit dan Engkau memberikan seperti ini dalam hidupku? Itu yang seharusnya terjadi pada orang dunia. Tapi ada satu jawaban mengejutkan Bapak Ibu ya, dari Arthur S. Dia katakan begini, di Amerika ini ada 75 juta katakanlah orang yang ingin terkenal menjadi seorang tenis profesional seperti saya. Ada 75 juta orang, baik laki perempuan, kulit hitam, kulit putih, ataupun kulit yang lain. Mereka berlomba-lomba untuk bisa berlatih tenis sejak dini. Tapi saudara tahu, dari 75 itu yang bisa masuk ke kompetisi tingkat provinsi mungkin hanya sekitar 1 juta atau 2 juta orang saja. Dari 2 juta orang ini mungkin untuk masuk menjadi seorang atlet nasional mungkin hanya 100 orang saja. Dari atlet nasional ini yang kemudian bisa menjadi juara, ya, kemudian itu mungkin hanya 50 orang saja. Dari 50 orang dia bisa bertanding profesional ke luar negeri, mungkin hanya 10 orang saja. Dan kemudian pada saat saudara ada di suatu tempat yang membanggakan, yang namanya Wimbledon, ya, di sana cuma ada 2 orang. Karena di dalam final itu cuma ada saya dengan lawan saya. Amin. Ya. Dan pada saat saya boleh berbangga, Tuhan memberikan saya, orang kulit hitam ini, untuk mengangkat piala Wimbledon bagi Amerika. Pertanyaan saya, satu perkataan yang sangat legend daripada Arthur S. adalah apa? Why me? Mengapa saya? Tuhan, mengapa saya? Itu berkat yang luar biasa. Kalau Tuhan tidak campur tangan, bagaimana Anda bisa berpikir dari 75 juta itu bisa menjadi seorang Arthur S. yang membanggakan dirinya untuk Amerika? Tapi
bisa mau katakan kepada penggemar ini? Itu kan yang baik. Mengapa saya sekarang bertanya? Mengapa Tuhan saya keadaan saya seperti ini? Mengapa kehidupan saya seburuk ini? Mengapa sakit penyakit itu harus saya derita di dalam karir saya, dalam akhir hidup saya? Saya dijauh oleh banyak orang. Why me Tuhan? Tidak. Saya tidak akan protes sama Tuhan. Kalau kita mengingat apa? Kalau saya mengingat, why me Tuhan? Dari 75 juta, cuma ada Ardois yang mengatakan dengan bangga, puji syukur untuk Tuhan untuk prestasi saya. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin cerita ini mengandung sisi moral. Betapa baiknya ya Tuhan itu dalam hidup kita ya Bapak Ibu ya. Amin. Kalau saudara sekarang kecewa dan mengeluh, coba sekarang kita tengok ke belakang seberapa banyak pertolongan Tuhan. Coba hitung. Amin. Coba hitung kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Tadi dikatakan kesaksian yang unik ya. Kita ini apa toh? Kita dikasih sakit aja kita tidak bisa kerja katanya ya. Kita baru greges loh Bu ya. Kita sudah nggak bisa produktif. Betul ya? Mau ngantar maminya sudah juga nggak bisa. Mau pelayanan mungkin juga terganggu ya. Mungkin mau ngantar mama ke rumah sakit juga jadi repot. Betul Mas Andri ya? Kita jadi sadar Bapak Ibu. Dan saya teringat dengan kisah saya pribadi waktu dulu. Jadi saya waktu pulang sidang dari Klaten ya, saya dengan Bu Joko, saya hampir mampir ke satu rumah makan Jawa yang terkenal, namanya Mas Andri, mungkin kenal. Rumah makan Jawa Haji Salamah, Hajat Salamah, sorry ya, karena perempuan. Itu di daerah Besole, Ceper. Komplit Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu tahu saat itu, kesukaan saya saat itu adalah yang dinamakan dengan kikil Bapak Ibu ya, kikil. Bu Joko kalau biasanya dia nggak suka kalau saya makan kikil ya. Saya makan kikil Mas Satri, suka sekali. Biasanya apa? Oseng-oseng kikil atau apa Bu? Yang itu asam-asam kikil Bu ya, asam-asam yang coklat itu loh Bu, yang pedes itu sama kikil. Wah luar biasa. Padahal Bu Joko juga bilang, ojo kakek mangan kikil, wis tua kok mangan kikil. Dan tak reken lah ya. Oh itu kesukaan gue ya, tenang aja lah. Pokoknya dia makan, gue urusan dia makan lah ya. Bapak Ibu tahu, pada saat kesukaan dan kegembiraan saya untuk menikmati Bapak Ibu, ternyata mungkin karena semangat sekali sama makan itu ada yang tertinggal Bu. Jadi tersedak di sini Mas Andri. Ya kalau yang namanya kikil itu kan kalau dikasih sama air ya nggak bisa larut ya Bu ya. Kan nggak bisa Mas Andri. Jadi waktu Bu Joko itu menikmati pecelnya, ya saya pura-pura fine-fine aja ya. Ya, saya bilang saya minta untuk aqua yang 1 literan itu Bu ya, 1,5 liter oke, ya kan? Ya, satu minum Mbak. Dia nggak tahu kalau saya punya problem apa. Saya minum itu kadang-kadang saya rotok ya gerak-gerak apa-apalah di situ ya. Akhirnya Bapak Ibu ya, saya bawa itu tuh keluar Bu. Jadi keluar dari situ dia bilang mau kemana? Enggak ya wis mengisis bela ya. Padahal di belakang itu ada lapangan voli Bu. Ya, jadi belakang warung itu saya minum sambil jigak-jigak. Jadi saya tuh tak entrok-entrok gitu terus sambil jalan terus gitu ya. Saya tak entrok-entrok gitu ya. Kemudian diam gitu ya, terus tak minumi. Nah begitu diminum itu kok ya langsung masuk Bu. Saya khawatir kalau airnya juga nggak bisa masuk gitu loh Bu ya. Jadi ternyata masih bisa ada sela-selanya Bu. Jadi begitu saya terus selang gini, lama tapi buat saya. Lama jadi bener karena memang tersumbat ya kan gitu. Waduh saya mikirnya, oh lama-lama nggak nyaman ya. Artinya apa? Kan itu bisa menutup pernafasan ya Mas ya, karena di sana ada satu titik kunci antara pernafasan ya. Jadi yang namanya ini eustasius ya ada. Jadi saya khawatir Bu. Jadi saya entrok-entrok, saya jalan-jalan, saya mencoba santai. Bu Joko nggak tahu, dia tetap mau ngabisin pecelnya, dia nggak tahu bawahnya ya. Saya fine-fine aja. Nah begitu saya terasa memang juga ada enak ya, saya baru ngomong,
Aduh, kita kikile yang jeruk ini, loh, dan ini kok orang ngomong, aduh, piye, lah aku dikewan ke rumah sakit apa gimana? Mumpung sampai di sana apa-apa, berusaha untuk tenang mas. Tapi dan saya mulai lah pokoknya dibayar, yo saya bayar sama Bu Joko, saya pulang. Jadi saya nyopir tuh keadaannya masih pelatihan Bu ya. Wah sampai belakang tak kuat terus ya. Saya jalan terus ya, sambil memuji Tuhan, sambil saya tuh ingat sama Tuhan. Ya ternyata begitu sampai ternyata Tuhan izinkan sampai di rumah mas. Sampai di rumah saya makan, saya minum air panas Bu. Jadi air panas saya kasih garam. Air panas saya kasih garam dengan harapan apa mas? Itu bisa meluluhkan gitu loh Bu ya. Akhirnya saya kemudian minum beberapa waktu tetap masih belum enak Bu ya. Kemudian akhirnya saya memutuskan sama Bu Joko, biar di rumah sakit orang aku tak tidur aja. Ya, dan tidur akhirnya saya masuk ke kamar saya geledak Mas Andri. Saya hanya berpikir ya, Bapak Ibu pernah tahu enggak satu teknik yang sering dikatakan Heimlich Action? Jadi kalau Anda buka di YouTube Heimlich Action, itu kalau Anda tersedak, anak kecil, itu di sini ditekan ya dengan dua tangan mas. Kemudian kalau anak kecil biasanya permen karet kan masuk Bu, atau mungkin ada buah-buah yang kecil itu ya. Kemudian ada juga misalnya kayak semacam rambutan, itu anak-anak itu bahaya loh Bu ya. Nah ini ada teknik Heimlich Action, jadi ini ditekan gini supaya kemudian ditekan dengan cepat, gitu, dan ini supaya bisa keluar. Dalam beberapa kasus Bapak Ibu yang sudah lihat di media massa, kematian karena kondisi seperti ini itu banyak sekali ya. Tidak hanya anak kecil, orang dewasa pun juga banyak dalam hal ini. Karena itu saya hanya berpikir Bapak Ibu ya, ternyata hidup kita itu nggak ada apa-apanya tadi dikatakannya. Ya mau kalah sama kikil loh Bu ya. Nah kalau memang Tuhan tidak izinkan soal kikil ini aja sudah selesai, mungkin saya nggak bangun lagi loh. Saya nggak bisa berdiri di sini lagi. Saya nggak bisa menyaksikan kasih cinta Tuhan kepada Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan puji Tuhan Bu, akhirnya saya sambil berdoa, mungkin kesel, sambil takut campur dan semuanya ya. Dan saya berjanji nggak akan makan kikil lagi sebenarnya gitu. Saya tertidur. Dan saat saya pulang tidur itu saya hanya merasakan di sini saya tiba-tiba sakit Bu. Artinya ada semacam gesekan mas. Dan setelah saya minum itu tetap tidak nyaman. Tapi puji Tuhan, ternyata gesekan itu terjadi mungkin saat saya tidur ya. Itu bisa masuk sendiri Bu, bisa turun Bu. Ya, tapi mungkin proses turun itu menggesek posisi tenggorokan sehingga tidak nyaman, sakit saat saya kasih minum. Tapi begitu saya pakai bernafas, puji Tuhan, kok kita hilang ya maknya kan. Wah, masa iso lah oh ini aku mau tidur rasanya males gitu ya. Begitu bangun itu seperti itu rasanya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ini adalah sebuah kisah, sebuah cerita. Ya kan? Oh rasa terlalu berbangga gitu. Apa sih kamu? Hidup kamu itu apa? Ya kan? Pak Joko pun juga gak boleh kemaki. Tentang apa tuh hidupmu? Wong kowe karo kikil aja sakmono kowe wis wedi wis selesai kan gitu ya. Nah, kita mau siang hari ini kita boleh melihat satu cinta kasih Tuhan tentang apa yang dimaksud dengan rasa kecewa itu sendiri, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, Bapak Ibu, bagaimana supaya kita mempunyai langkah maju yang membawa pada hidup yang berkelimpahan, supaya kita bisa keluar dari kepahitan. Yang pertama, langkah maju, ada beberapa langkah maju terkait dengan proses ini. Yang pertama adalah Bapak Ibu tinggalkan, ya, tinggalkan marah, ya, dan melangkah menuju elim dalam hidup saudara. Ya, mari kita semuanya bersama-sama untuk saling mendukung satu dengan yang lain dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku ya. Tinggalkan marah dan kita melangkah maju menuju elim dalam hidup saudara. Karena hati kita menentukan perjalanan kehidupan saudara. Perubahan hati adalah kunci kehidupan saudara, dan langkah maju akan membawa kita pada hidup yang berkelimpahan. Amin. Mari kita akan duduk.